Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek dari mata kuliah IoT yang berjudulkan Implementasi Deteksi Gerakan Real Time menggunakan ESP32 dan OLED LED Display. Sebelumnya, perkenalkan saya Yoga Diguna dengan NIM F1DL02410028 dan anggota kelompok saya yaitu Lalu Abdullah Raffi Asyari. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, pada slide kali ini yaitu masalah dan use case. Yang pertama ada tantangan pemantauan real time. Sistem pemantauan gerakan konvensional memiliki keterbatasan respon waktu, akurasi rendah, dan kurangnya integrasi IoT. Kebutuhan akan solusi real time yang andal semakin meningkat di berbagai sektor keamanan, kesehatan, dan otomasi industri. Yang kedua yaitu use case utama sistem. Deteksi intrusi untuk keamanan gedung, monitoring aktivitas lansia secara non-invasif, dan smart home automation berbasis gerakan. Setiap use case membutuhkan sensitivitas tinggi dan latensi rendah dalam percobaan data sensor. Yang ketiga yaitu kebutuhan sistem terintegrasi IoT. Sistem harus responsif, akurat, dan terhubung penuh dengan infrastruktur IoT. Diperlukan pemrosesan edge computing pada ESP32 S3, visualisasi langsung via OLED, serta konektivitas jaringan untuk monitoring jarak jauh secara real time. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu solusi IoT yang diusulkan. Kami menggunakan ESP32S3 yang digunakan sebagai pusat pengelolaan dan komunikasi data. Chip ini mendukung Wi-Fi, Bluetooth, dan memiliki performa tinggi untuk pemrosesan sinyal sensor secara real time. Yang kedua yaitu sensor gerakan, menggunakan sensor PIR untuk deteksi gerakan pasif dan MPU 6050 atau ADXL 345 untuk deteksi gerakan aktif multidimensi, memberikan akurasi tinggi dalam berbagai kondisi lingkungan. Oke, OLED display-nya yaitu digunakan untuk output visualisasi langsung, ditampilkan melalui layar OLED, menampilkan status gerakan, nilai akselerasi, dan notifikasi secara real time tanpa memerlukan perangkat tambahan. Selanjutnya yaitu konektivitas IoT. Data dikirim melalui protokol MQT via Wi-Fi ke cloud dashboard untuk monitoring jarak jauh, memungkinkan pemantauan dan kontrol sistem dari mana saja secara real time. Slide selanjutnya yaitu arsitektur sistem. Diagram koneksi antar komponen sistem IoT yaitu ESP32S3 terhubung langsung ke sensor PIR dan MPU 6050 atau ADXL 345 serta OLED display sebagai output visual. Data dikirim melalui jaringan Wi-Fi ke MQTT broker di backend server. Backend mengelola database time series dan meneruskan data ke dashboard web atau mobile untuk monitoring jarak jauh secara real time oleh pengguna. Oke, pada slide ini yaitu prototipe hardware. Yang pertama, modul ESP32S3. Microcontroller utama ESP32S3 dengan prosesor Extensa LX7 dual core, Wi-Fi, dan Bluetooth. Terintegrasi, dilengkapi GPIO lengkap untuk koneksi sensor dan OLED display. Yang kedua yaitu sensor gerakan PIR dan MPU 6050. PIR sensor mendeteksi gerakan pasif inframerah manusia. MPU 6050 atau ADXL 345 mengukur akselerasi dan rotasi 3 aksis untuk deteksi gerakan aktif multidimensi secara real time. Yang ketiga yaitu OLED display dan rangkaian. OLED display 0,96 I2C menampilkan status deteksi, nilai akselerasi, dan indikator koneksi IoT. Breadboard dan kabel jumper digunakan sebagai media sambungan prototipe. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu aliran data dan desain pesan, pengumpulan dan pengiriman data sensor real time. Data sensor gerak dikumpulkan dari PIR atau deteksi gerakan pasif, MPU 6050 untuk akselerasi 3 aksis, dan ADXL 345 untuk solid rotasi. Frekuensi sampling berkisar 1050 Hz, ESP32S3 memproses data dan mengirimkannya melalui protokol MQTT ke broker server untuk monitoring secara real time. Format pesan MQTT menggunakan struktur JSON dengan field device underscore ID, timestamp, motion underscore detected, Axel XYZ, dan rotation. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai dashboard dan tampilan aplikasi monitoringnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lalu Abdullah Raffi Asyari
dengan NIM F1D02410012. Di sini dashboard menampilkan data sensor gerakan secara real time melalui antarmuka web atau mobile. Grafik dinamis menunjukkan nilai akselerasi, status deteksi PIR-nya, dan sudut rotasi. Fitur log aktivitas mencatat setiap kejadian gerakan dengan timestamp yang akurat. Notifikasi otomatis dikirim saat gerakan terdeteksi. Panel indikator status menampilkan kondisi sensor aktif atau nonaktif secara langsung. Dashboard terintegrasi dengan MQTT Broker untuk pembaruan data tanpa jeda untuk mendukung pemantauan multi perangkat secara bersamaan. Selanjutnya pada tahap desain, eksperimen dan hasil awalnya ini, adapun skenario pengujiannya, deteksi gerakan manusia via sensor PIR dan MPU 6050. Evaluasi akurasi sebanyak lebih dari 95% dan adapun respons waktu yang telah dihasilkan itu kurang dari 200 milisecond dan kestabilan data pada frekuensi sampling yang sudah dilakukan oleh 10 sampai 50 Hz dalam kondisi nyata. Adapun hasil pengujian awalnya ini, akurasi deteksi PIR mencapai 96,4%, respon rata-rata 1,4 milisecond. Dengan menggunakan MPU 6050 menunjukkan noise rendah dengan deviasi kurang lebih 0,02 gram. Sistem stabil pada koneksi MQTT dengan latensi kurang dari 50 milisecond. Berikutnya yaitu keamanan dan keterbatasan dari hasil proyek yang kita analisis, yaitu yang pertama, keamanan data IoT-nya itu komunikasi MQTT dilindungi dengan enkripsi TLS atau SSL dan autentikasi berbasis token. Setiap perangkat EPS 32 S3-nya itu diverifikasi sebelum terhubung ke brokernya untuk mencegah akses tidak sah ke sistem deteksi gerakan. Keandalan jaringan. Di sini sistem dirancang dengan mekanisme reconnect otomatis dan buffer lokal pada SP32S3. Data tetap tersimpan sementara saat koneksi terputus, lalu dikirim ulang begitu jaringan WiFi kembali stabil. Nah, keterbatasan dan mitigasinya, sensor PIR rentan terhadap false positif akibat perubahan suhu yang ada. Sementara akselerometernya itu MPU 6050 menghasilkan noise pada getaran kecil. Mitigasi eh, mitigasi filter Kalman, threshold adaptif dan validasi silang antar sensor. Selanjutnya pada bagian ini adalah progres dan risiko pengembangan dari proyek yang kami lakukan. Status prototipenya itu prototipe SP32 telah berfungsi dengan sensor PIR dan MPU-nya itu terintegrasi. OLED display bisa menampilkan data secara real time dan konektivitas MQTT ke broker berjalan stabil pada jaringan lokal. Dan adapun resiko teknisnya di sini keterbatasan hardware, lalu ada kendala koneksi Wi-Fi pada kondisi jaringan tidak stabil, serta keterbatasan memori SP32-nya saat pemrosesan data intensif. Dan risiko non-teknisnya di sini keterbatasan sumber daya tim, lalu ada jadwal pengujian lapangan yang sangat terbatas, lalu ada ketersediaan komponen hardware, serta kebutuhan validasi sistem di lingkungan yang nyata untuk yang memerlukan waktu yang untuk lebih lama. Dan terakhir di sini ada mitigasi risiko untuk penerapan filter software untuk mengurangi noise sensor, penggunaan protokol reconnect otomatis untuk stabilitas jaringan, dan pembagian tugas tim yang secara terstruktur. Dan ada terakhir ada pengujian bertahap berbasis skenario yang nyata. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai skrip demo sistem untuk proyek kami, di mana yang pertama ada persiapan perangkat, di mana harus dipastikan ESP32-nya terhubung ke sensor PIR dan MPU dan sambungkan OLED display-nya dan power supply.
Verifikasi koneksi WiFi dan MQTT broker aktif sebelum demo dimulai. Lalu di yang kedua ada tahap tampilan OLED-nya, di mana dinyalakan terlebih dahulu perangkat dan amati OLED display menampilkan status sensor secara real time dan tunjukkan nilai akselerasi, sudut rotasi, dan indikator gerakan terdeteksi pada layar OLED. Lalu di tahap ketiga ada pengujian deteksi, di mana dilakukan gerakan di depan sensor PIR untuk memicu deteksi. Lalu ditampilkan data akselerasi dari MPU-nya saat perangkat digerakkan. Lalu berikutnya ada verifikasi respon sistem dan update dashboard secara real time. Lalu setelahnya ini ada poin demo yang penting, sorot latensi rendah antara deteksi dan tampilan OLED. Tunjukkan notifikasi yang dikirim ke dashboard dan jelaskan kendala dalam sistem dan akurasi deteksi selama demonstrasi berlangsung. Nah, pada slide ini akan dijelaskan langkah lanjutan dari proyek akhir dari mata kuliah IoT kami. Yang pertama di sini ada optimalisasi algoritma, yaitu penyempurnaan algoritma deteksi gerakan untuk meningkatkan akurasi, mengurangi false positif, dan mengoptimalkan pemrosesan data secara real time pada ESP32. Lalu ada pengujian dan validasi lapangan. Di sini pengujian lapangan lebih luas di berbagai skenario nyata untuk memvalidasi performa dari sistem proyek yang kami buat, stabilitas koneksi IoT, dan respons sensor dalam kondisi yang berbeda. Yang berikutnya ada keamanan dan peningkatan UI. Integrasi fitur keamanan tambahan atau enkripsi end-to-end dan autentikasi multifaktor, serta peningkatan tampilan dashboard dan dokumentasi dari akhir proyek. Dan terakhir di sini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua anggota kelompok dan dosen pemampu yang sebesar-besarnya atas semua kontribusi yang telah dilakukan selama proses pembelajaran dan proses dalam mengerjakan proyek akhir IoT ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf, dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf juga yang sebesar-besarnya, dan kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.